Selamat pagi rekan-rekan senusantara. Dalam suasana duka meninggalnya tokoh nasional, orang kebanggaan Nusa Tenggara Timur, Dr. Randus Frans Leburaya, yang meninggal dunia di Rumah Sakit Sangla, Bali, tepatnya di hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Pagi ini, Selasa 21 Desember 2021, saya ingin membagikan informasi teraktual berkaitan dengan di mana tempat dikebumikan sosok yang luar biasa untuk Nusa Tenggara Timur ini. Bahwa berkembang informasi sebelumnya, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2 periode akan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Kupang. Namun dengan berbagai pertimbangan tentunya dari keluarga, jenazahnya akan dipulangkan ke kampung halaman tanah kelahirannya, tepatnya di Desa Wataoneng, Kecamatan Witi Hama, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Memang budaya Lamaholot, khususnya di Adonara, punya satu tradisi bahwa semua anak tanah yang meninggal dimanapun akan dihantar pulang dan dikuburkan di kampung halamannya. Dan sejak berita meninggalnya almarhum Dr. Randus Frans Leburaya, semua masyarakat menaruh harap untuk jenazahnya akan dikuburkan di kampung halamannya di Wataoneng. Dalam perbincangan lepas, saya sendiri pun menyatakan setuju jika Frans Leburaya almarhum dikuburkan di kampung halamannya. Saya punya imajinasi seperti di Blitar, tempat di mana Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dimakamkan. Ada satu areal yang cukup besar, di halaman depannya tertaktah patung Insinyur Soekarno, lalu kemudian pentaktaan kuburnya, dan di sisi lainnya di ruang tersendiri di print gambarnya, dibingkai, dan semua gambar tentang perjuangannya, tentang perjalanan karirnya selama hidup, semuanya bisa kita ketahui di tempat itu. Saya berimajinasi demikian juga untuk almarhum Frans Leburaya, bahwa dari pelosok Adonara beliau awalnya menjadi guru, kemudian menjadi anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian menjadi wakil gubernur, dan pada akhirnya terpilih menjadi gubernur 2 periode. Apakah akan ada generasi baru yang mampu menggantikan seperti sosoknya dari Pulau Adonara? Kita belum memastikan itu. Kita belum mampu menjamin itu, bahwa akan lahir sosok berikut yang bisa sama seperti almarhum Frans Leburaya. Semua kita cukup sedih atas kepulangan Bapak Pembangunan Nusa Tenggara Timur. Demikian banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan sebagai ungkapan rasa duka yang mendalam. Pagi ini, sesuai dengan informasi yang kami terima, bahwa
di tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah dilakukan doa pelepasan di rumah duka. Jam 7.15 jenazah akan dihantar menuju ke gereja Santo Maria Assunta. Jam 7.30 misa dipimpin Uskup Agung Kupang. Jam 8.45 jenazah almarhum Frans Leburaya dihantar menuju ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, tempat di mana ia melayani masyarakat NTT kurang lebih 10 tahun sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jam 9.00 disemayamkan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jam 10.30 menuju Bandara El Tari, Kupang. Jam 12.00 penerbangan pesawat pertama menuju ke Larantuka membawa almarhum Frans Leburaya dan 7 orang, dan tepat pukul 13.30 penerbangan pesawat yang kedua membawa keluarga sejumlah 40 orang. Jika tidak ada pergeseran waktu, maka waktu-waktu ini akan menjadi agenda dalam rangkaian pemulangan jenazah almarhum Bapak Frans Leburaya ke kampung halamannya di Adonara untuk dimakamkan di kampung halamannya. Teman-teman sekalian, seluruh masyarakat NTT sangat merasa kehilangan seorang sosok pemimpin tanpa sekat. Beliau yang melayani dengan penuh kesederhanaan. Beliau melayani tanpa batas. Dan dalam tulisan-tulisan ungkapan duka, banyak yang menyatakan bahwa Frans Leburaya telah menang dalam perjuangan pelayanan untuk masyarakat NTT. Sosoknya luar biasa, sosoknya sangat hebat, sehingga kenapa Ibu Megawati Soekarno Putri dengan berani mengatakan Frans Leburaya adalah seorang pahlawan nasional. Berikut saya akan membacakan beberapa berita berkaitan dengan akan dipulangkan jenazah mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dimakamkan di kampung halamannya sendiri di Pulau Adonara. Saya kutip dari pertama berita liputan6.com dengan judul jenazah mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya dimakamkan di Pulau Adonara. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya yang meninggal dunia di Rumah Sakit Sangla Bali dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Watooneng, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Jenazah kakak almarhum Frans Leburaya tiba di Kupang siang hari ini dan selanjutnya dipulangkan ke Pulau Adonara pada Selasa 21 Desember 2021 besok. Kata adik kandung almarhum Frans Leburaya, Bernardus Tokan, ketika dikonfirmasi di Kupang Senin 20 Desember 2021. Ia mengatakan pihak keluarga telah membahas terkait rencana pemakaman bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menginginkan agar jenazah Leburaya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka di Kota Kupang. Namun pihak keluarga menyepakati bahwa jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman di Desa Watooneng, Kecamatan Jama, Pulau Adonara. Rencana pemakaman di kampung halaman akan berlangsung pada Rabu 22 Desember 2021 katanya. Ia mengatakan saat tiba di Kupang, jenazah akan dijemput di Bandara El Tari Kupang dan selanjutnya dibawa untuk mampir di Sekretariat DPD PDI Perjuangan sebelum menuju ke rumahnya di Opoi, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang. Selanjutnya sebelum diberangkatkan ke Pulau Adonara pada Selasa 21 Desember, jenazah terlebih dahulu akan dibawa ke Gereja Maria Assunta untuk didoakan atas permintaan Uskup Agung Monsinyur Petrus Turang dan ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Rencananya akan dipulangkan ke Adonara dengan pesawat melalui Larantuka atau bisa juga dengan kapal SAR katanya. Demikian teman-teman, itu berita pertama dari liputan6.com. Berikut saya membacakan lagi satu berita dari berita 1 dengan judul
Frans Leburaya akan dimakamkan di Adonara. Jenazah mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya yang meninggal di Rumah Sakit Sangla Bali akan dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Watoon, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Jenazah kakak Frans Leburaya tiba di Kupang siang hari ini dan selanjutnya dipulangkan ke Pulau Adonara pada Selasa 21 Desember 2021 besok, kata adik kandung almarhum Frans Leburaya, Pernadus Tokan, ketika dikonfirmasi di Kupang Senin 20 Desember 2021. Ia mengatakan pihak keluarga telah membahas rencana pemakaman bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menginginkan almarhum dimakamkan di Taman Pahlawan Dharma Loka di Kota Kupang. Namun pihak keluarga menyepakati bahwa jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman di Desa Watoon, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Rencana pemakaman di kampung halaman akan berlangsung pada Rabu 22 Desember 2021 katanya. Saat tiba di Kupang, jenazah akan dijemput di Bandara El Tari dan selanjutnya dibawa untuk disemayamkan di Sekretariat DPD PDI Perjuangan sebelum menuju ke rumahnya di Oepoi, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang. Sebelum diberangkatkan ke Pulau Adonara, jenazah akan dibawa ke Gereja Maria Assumpta untuk didoakan atas permintaan Uskup Kupang Monsinyur Petrus Turang dan ke kantor Gubernur NTT. Rencananya akan dipulangkan ke Adonara dengan pesawat melalui Larantuka atau bisa juga dengan kapal SAR katanya. Frans Leburaya meninggal pada Minggu 19 Desember siang setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Sangla Bali. Frans Leburaya diketahui sebagai tokoh dan senior Partai PDI Perjuangan. Almarhum pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Kota Madia Kupang, bidang keanggotaan dan kaderisasi pada tahun 1994 sampai 1995, dan Sekretaris Tim Pelaksana DPD PDIP Pro Mega Provinsi Nusa Tenggara Timur 1995 sampai 1998. Pada tahun 1998 sampai tahun 2000, Frans menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT, dan pada tahun 2000 sampai 2019 terpilih sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur. Selain jabatan di partai, Frans juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1999 sampai 2004 dan menjabat Wakil Ketua DPRD NTT. Sebelum menjadi Gubernur NTT selama 2 periode, yaitu 2008 sampai 2013 dan 2013 sampai 2018, Frans menjadi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2003-2008 berpasangan dengan Peter Alexander Talo yang terpilih melalui sidang DPRD Nusa Tenggara Timur tahun 2003. Teman-teman, demikian berita yang saya sampaikan. Saya kutip dari liputan6.com dan Berita 1, dan tentunya semua kita mendoakan kiranya untuk segala budi baik jasa dari Bapak almarhum Frans Leburaya mengantarnya masuk dalam surga bersama dengan Bapa di surga, dan tentunya kita juga berharap beliau akan mendoakan semua kita yang masih mengembara di dunia ini. Sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, kiranya kita berpartisipasi dalam seluruh rangkaian dari penjemputan, pengantaran hingga penguburan nanti. Kiranya sosok ini menjadi inspirasi untuk kita semua dalam menjalankan tugas kita di bidang masing-masing. Selamat pagi untuk kita semua, dan kiranya informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Ama Frans Leburaya, Momolo Heti Lawa Murang, Miam Baru kami Dore. Kami tetap petono untuk segala budi baik jasa-jasamu untuk kami bangkai. Formato Blolo Blolo.